Ada pulpennya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatis sihhati wal afiyah kama an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Jamaah salat duhur Masjid Ar-Rahim ya, Ar-Rahmah RSPP Rumah Sakit Pusat Pertamina yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, karena masjid ini berada di tengah-tengah atau di lingkungan rumah sakit. Kita gampang saja, dan mestinya kita yang kerja di sini itu banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Tinggal nyebrang saja kita bisa melihat betapa banyak orang yang sakit, yang Allah cabut kesehatannya. Alhamdulillah kita yang hadir di sini sehat semua, alhamdulillah. Artinya mestinya orang yang kerja di rumah sakit ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena di sampingnya banyak orang yang dicabut kesehatannya. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dan kita bersyukur juga kepada Allah karena kita masih diberikan iman dan Islam, diberikan taufik oleh Allah sehingga kita melangkahkan kaki kita untuk hadir di masjid ini Ar-Rahmah. Kalau nggak dikasih taufik sama Allah, kita nggak bisa ke sini. Mungkin kita masih di luar, ya, masih sibuk dengan HP kita atau bisnis kita, lain sebagainya. Alhamdulillah panggilan iman dan berkat taufik Allah kita bisa kumpul di sini, sholat berjamaah dan melanjutkan mendengarkan tausiah yang difasilitasi oleh DKM Masjid Ar-Rahmah. Alhamdulillah. Ini setiap duhur atau setiap duhur, masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu, nggak ada ibunya ya? Hah? Oh, ada di belakang. Bapak ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan pada siang kali ini adalah terkait dengan ma ba'da Ramadan. Apa setelah Ramadan? Kita masih di bulan Syawal. Lalu apa di bulan Syawal dan 11 bulan berikutnya ini? Apa yang kita bisa petik di Ramadan, bekal kita untuk mengarungi 11 bulan ke depan? Atau kalau kita tarik lagi, Ustadz, apa tandanya Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa buktinya kalau puasa kita, sedekah kita, iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya la'alla shawab. Insya Allah jawabannya adalah istiqomah. Kita tidak usah mengatakan ibadah kita lebih naik lagi dari Ramadan. Wah, padahal di Ramadan tuh yang kita full. Kalau bulan Syawal dan berikutnya lebih, itu kok sepertinya susah menurut saya. Minimal istiqomah saja. Jangankan lebih baik, itu menurut saya untuk kita itu nggak masuk akal. Karena Ramadan itu puncak-puncaknya kita ibadah. Kita full time baca Qur'annya, sholat sunnahnya, sedekahnya, jor-joran kita. Mungkin di bulan Syawal berikutnya ya melandai lah, melandai. Yang penting istiqomah. Istiqomah. Bagaimana gambarannya? Gambarnya seperti ini. Kalau di bulan Ramadan kita puasa setiap hari selama sebulan, 30 atau 29 hari, maka di luar itu masih ada ibadah puasa. Yaitu apa? Ada yang sifatnya bulanan, yaitu di tengah bulan atau Ayyamul Bait, tanggal 13, 14, 15. Ada lagi sifatnya mingguan, pekanan, yaitu hari Senin dan hari Kamis.
Minimal itu yang bisa kita lakukan. Ada yang sifatnya tahunan. Puasa Muharram di awal 10 hari Dzulhijjah dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga di luar Ramadan, meskipun sudah tidak ada tarawih, masih ada tahajud. Duha masih ada. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Sedekah juga gitu. Di Ramadan tetap ya, kita Ramadan sedekah, di luar Ramadan kita tetap sedekah. Demikian juga kita bisa lengkapi sholat sunnah dengan sholat rawatib, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Sebelum subuh 2, kemudian sebelum duhur, ba'dad duhur, sebelum asar, setelah asar nggak ada. Sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya dan setelah isya. Itu kita lakukan, tidak kita tinggalkan. Kalau kita bisa istiqamah melakukan itu, insya Allah itu tanda-tanda ibadah selama kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang wajib, apalagi yang wajib. Syukur-syukur kita istiqamah sholat 5 waktu berjamaah. Insya Allah yang sholat 5 waktu berjamaah itu tanda-tanda ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ironisnya Bapak Ibu, Ramadan belum habis. Ya. Seminggu atau ya seminggu ke belakang, 6 hari sebelum hari raya, 5 hari, 3 hari, kita punya tradisi namanya mudik. Ramadan belum habis, tapi Ramadan kita, ibadah kita sudah terkikis. Oleh apa? Oleh tradisi mudik tersebut. Ayo kita jujur sekarang. Kita melihat ketika kita mudik, kita kebanyakan tidak bisa sholat tarawih. Oke, itu tidak apa-apa, karena itu tidak wajib. Tetapi ironisnya terkadang kita meninggalkan sholat 5 waktu. Bagi yang sholat pakai pesawat mungkin 1 jam, 2 jam mungkin sampai ke tempat kampungnya. Tapi bagi mereka yang pakai bis pulang kampungnya, atau pakai kereta, atau bahkan pakai mobil pribadi, saya melihat nggak sempat tarawih, itu nggak sempat, sibuk dengan macet. Oleh karena itu saya sangat menyayangkan kemudian ketika kita mudik, kita meninggalkan sholat 5 waktu. Jangankan berjamaah, sholatnya ditinggalkan. Ini evaluasi untuk kita. Apa artinya kita mudik kalau kemudian niatnya bagus apa? Silaturahim, menjenguk orang tua, saudara, bagus. Tapi ya mbok jangan ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya menjambung silaturahim dengan manusia, dengan orang tua, tapi yang menciptakan orang tua kita tinggalkan. Allah kita tinggalkan. Ini ironis. Karena kewajiban dalam Islam yang tidak bisa ditinggalkan adalah sholat. Haji kalau kita nggak mampu, boleh kita tinggalkan. Nggak wajib. Zakat kalau kita nggak punya uang, nggak wajib zakat. Bahkan sebaliknya, kita yang mendapatkan zakat. Ibadah apa? Apapun ibadah itu, kalau kita nggak mampu, tidak apa-apa, kecuali sholat. Sholat berhenti, libur, hanya ketika kita sudah menghembuskan nafas kita terakhir. Saya juga mudik kemarin. Saya naik kendaraan umum. Masya Allah, sebis itu tidak ada yang sholat. Kita perhatikan kalau kita pulang kampung, naik kereta, nggak ada yang sholat. Terus dikemanakan Allah itu? Dikemanakan ibadah kita puasa, tarawih kita selama 20 malam, kemudian kita mudik seminggu berikutnya, 10 hari berikutnya. Allah kita tinggalkan. Belum kita keluar dari Ramadan, masih Ramadan. Bahkan Ramadan yang terbaik itu yang 10 terakhir, Asyrul Awakhir. Tapi kita tinggalkan sholat 5 waktu. Para hadirin yang diberkati Allah SWT, saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian, kalau kita mudik, kalau waktunya sholat, kita mampirlah di rest area. Sempatkan sholat, syukur-syukur kalau bisa berjamaah. Kalau kita mudik dengan keluarga kita, ajak keluarga kita, anak kita, saudara kita, atau istri kita kalau bisa, ayo kita sholat berjamaah. Meskipun berdua. Kalau kita perjalanan, Allah kasih rukhsah bagi kita apa? Menjamak dan mengqashar sholat. Kita sibuk, nggak mungkin setiap duhur, setiap waktu kita
Syariah. Oke, kita berangkat jam 11. Terus jam 3 kita nggak sholat. Nggak apa-apa, kita niatkan jamak takhir. Qashar. Nanti jam 4 atau setengah 5 kita berhenti. Kita sholat jamak takhir dan qashar. Allah kasih keringanan. Dijamak waktunya dalam satu waktu. Kemudian 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi sholat duhurnya 2, asarnya 2. Betapa Allah memberikan keringanan kepada kita. Bagi yang punya mobil pribadi. Bagaimana Ustadz? Saya office boy Ustadz, nggak punya mobil. Saya naik kendaraan biasa, naik bis, naik kereta. Kan nggak boleh berdiri Ustadz, nggak ada tempat. Wudhu kadang nggak ada. Bagaimana? Tetap sholat tidak gugur. Kalau nggak bisa berdiri, sholat di tempat duduknya. Bagaimana Ustadz? Sekenanya. Rukuk yang penting badannya nunduk. Sujudnya agak lebih rendah lagi. Semampunya. Ustadz, saya nggak punya wudhu. Nggak apa-apa sholat gak tanpa wudhu. Celana saya najis. Nggak apa-apa sholat. Itu namanya dalam kajian fikih, sholat dihurmatil wakti. Jadi niatnya, usolli sunnatad duhri atau subuh. Usolli sunnatad subhi rok'ataini lihurmatil wakti lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sholat subuh 2 rakaat untuk menghormati waktu subuh. Allahu Akbar. Nanti ketika kita sampai di kampung halaman kita sholat lagi. Namanya sholat kodok. Kodokan lillahi ta'ala. Bukan adaan. Kodokan lillahi ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kewajiban sholat itu tidak gugur ketika kita mudik. Tetap wajib. Meskipun kita tidak punya wudhu. Nggak bisa wudhu. Atau dalam pakaian kita najis. Tetap wajib sholat. Bahkan Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah satu ayat surat An-Nisa ayat 102. Ayat ini tentang sholat khauf, sholat dalam keadaan ketakutan. Jangankan mudik, dalam keadaan perang yang begitu genting, taruhannya nyawa. Nabi masih diperintahkan oleh Allah cara bagaimana sholat berjamaah. Nabi selama hidup tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Nabi Muhammad. Bahkan ketika perang, Pak, sudah berhadapan dengan musuh. Taruhannya nyawa. Nyawa taruhannya. Itu disuruh oleh Allah. Nanti dibuka ya. An-Nisa 102. Itu ayat tentang perintah sholat berjamaah. Caranya adalah dibagi 2 pasukannya. Yang satu sholat bareng Nabi. Nanti 1 rakaat dapat. Yang belakang gantian. Nanti salamnya bareng-bareng. Seperti itu. Yang lain yang belum sholat itu menjaga. Subhanallah, Masya Allah. Ini keutamaan sholat berjamaah. Nabi disuruh oleh Allah tetap menjaga sholat berjamaah meskipun dalam keadaan perang. Pernah kita sholat dalam keadaan perang, Pak? Belum pernah. Belum pernah kita. Ini Nabi pernah. Allah. Artinya mudik itu lebih mudah daripada perang. Kita tidak bertaruh nyawa ketika mudik. Oleh karena itu saya mengajak diri saya pribadi dan jemaah sekalian ke depan. Ketika kita mudik, kita ajak diri kita, saudara kita. Ayo, kalau kita mudik, kita sempatkan, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Syukur-syukur bisa berjamaah. Syukur-syukur bisa berjamaah. Allah, la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah. Saya dalam kesempatan ini beberapa kali sudah khutbah di sini. Saya dalam suasana lebaran masih Syawal, saya mohon maaf atas segala khilaf ketika saya khutbah menyampaikan materi. Saya mohon maaf, mohon dimaafkan segala kesalahan saya, dan saya mendoakan semoga ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kita Allah ampuni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Dan saya berpesan terakhir, di bulan Syawal ini ada satu ibadah istimewa yang oleh Rasulullah SAW sampaikan, dan kalau bisa jangan ditinggalkan meskipun sunnah, yaitu apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi, man shoma ramadhana, barang siapa yang telah puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr, kemudian dia mengikuti
puasa Ramadan itu dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seolah-olah seperti puasa setahun. Mungkin di antara kita nggak mampu sholat setahun mungkin berturut-turut. Saya sendiri, saya akui nggak mampu saya. Lah, ada ibadah Allah berikan cara yang simpel, yang sederhana. Kita alhamdulillah sudah puasa, alhamdulillah. Ramadan nggak bolong. Kalau ingin puasa dihitung setahun, kita cukup menambahkan 6 hari. 6 hari. Kata ulama hitung-hitungannya seperti ini. Sebulan di 30 hari. Kemudian ditambahkan 6 jadi 36 hari. Sementara setiap satu kebaikan likulli hasanatin asyru amsalihah. Allah itu selalu melipat gandakan satu kebaikan menjadi 10. Artinya 36 kali 10 jadi berapa? 360 hari. Jadi seakan-akan kita itu puasa 360 hari. Itu sama dengan 1 tahun. Karena bilangan Hijriah itu kalau dihitung antara 345 sampai 355. Karena di bulan Hijriah itu, tanggalan Hijriah itu tidak ada 31. Kalau nggak 29 ya 30. Lebih pendek dari penanggalan Masehi. Oleh karena itu saya mengajak yang masih belum puasa Syawal, ayo, mumpung Syawal masih ada. Sekarang tanggal berapa ini? Syawalnya. Tanggal 12 ya? 12 Syawal. Masih ada berapa hari? 18 ya, kurang lebih lah. 17-18 lah ya. Puasa Syawalnya tidak harus berturut-turut. Boleh sekarang puasa, besok enggak, besok puasa lagi. Yang penting 6. Usahakan itu. Ya, siapa tahu ya nanti kita akan mendapatkan berkah dari puasa ini. Nanti kita akan tahu betapa besarnya pahala Syawal ini ketika nanti kita sudah mati. Kata ulama, idamatan nasu intabahu. Manusia itu ketika sudah mati baru terbelalak, kaget. Kata orang Jawa itu gumun. Wah, ini puasa Puasa 6 hari puasa Syawal saya. Seperti ini besarnya. Oh, ini ini sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Kan kata Nabi, 2 rakaat sebelum subuh, rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah maksudnya, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita kan nggak kebayang bagaimana. Nanti kalau sudah mati baru kelihatan. Masya Allah. Ya. Nanti sudah mati. Kita mau mati dulu ya? Enggak ya. Kita mau nabung dulu sebanyak-banyaknya. Baik, itu saja yang disampaikan, dan yang masih ada waktu sedikit lagi. Di bulan Syawal ini kewajiban kita adalah silaturahim. Ya. Silaturahim. Di perkotaan atau di kampung kita sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan kita ke rumah door to door. Kalau sekarang mungkin hanya saudara gitu. Apakah itu boleh? Boleh. Boleh. Tidak harus rumah per rumah. Yang terpenting silaturahim itu, hakikat silaturahim adalah ketika kita bersosial, hidup bersama masyarakat lain, kita tidak pernah mengganggu. Istilah kata ulama, kalau kita tidak bisa memberi tetangga kita, jangan kita mencuri. Kalau nggak bisa membantu, jangan merongrong. Itu minimal. Jadi kalau kita hidup seperti itu, dalam setahun tidak berbuat salah, tidak mendolimi orang, sebenarnya kita tidak perlu minta maaf. Sudah. Kita alhamdulillah insya Allah di hadapan Allah bisa bertanggungjawabkan, ya Allah, alhamdulillah saya tidak pernah mendolimi orang. Didolimi orang? Ya pernah. Lah kalau kita didolimi sebagai korban, kewajiban kita wa ya'fu amman dzalama, kita memaafkan. Itu sangat mudah dalam Islam. Silaturahim, ketika kita mempunyai kesalahan, kita harus datang ke orangnya, minta maaf. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Harus datang, wajib hukumnya, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Kalau kira-kira kita melihat tetangga kita tidak pernah mendolimi, tidak wajib datang. Kalau datang, alhamdulillah lebih baik. Menyambung ya, silaturahim. Masya Allah. Jadi zaman sudah berubah ya. Kita pulang nggak setiap rumah kita datangi ya. Hanya beberapa saja. Dan insya Allah kata Nabi, siapa yang pandai silaturahim, yang rajin silaturahim, maka rizkinya akan ditambah. Man aroda, man ahabba ayyub sato fi rizkihi falyasil rahimah. Kata Nabi, siapa yang ingin banyak rezekinya, maka rajinlah silaturahim.
Waman aroda ayu ammar, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah. Yang panjang umur, banyak silaturahim. Gampangnya bagaimana? Kalau kita makin banyak orang yang kita datangi, kita semakin banyak jaringan, semakin banyak saudara, itu akan semakin banyak rezeki. Gampangnya ilustrasinya. Kalau teman kita hanya RSPP saja, kalangan SPP, maka rezeki kita ya hanya SPP saja. Tapi kalau jaringan kita sampai rumah sakit seluruh Indonesia, rezeki kita akan sebanyak se-Indonesia. Kalau jaringan kita, link kita sampai ke luar negeri, rezeki kita sebanyak seluar negeri. Seperti itu. Jadi maha benar yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Yang ingin banyak rezekinya, perbanyak silaturahim, perbanyak teman, perbanyak saudara, perbanyak jaringan oleh istilah sekarang. Banyak rezeki, panjang umur. Insya Allah semoga kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, banyak teman, dan sedikit musuh. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang buruk dari saya dan dari setan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad wa ala wasallam.